minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu ahadukum hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul azim. Ayuhal muslimun rahimakumullah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus keluarga besar sahibul musibah daripada almarhum Mak Jannah binti Bawad. Ya, ini keluarga besar. Ya pula ini keluarga besar Bapak Sakit bin Haji Ahmad, keluarga besar Kiranji bin Pangeran Wirata. Ini kalau di sana panjang banget ya. Masyaallah, Kiranji bin Pangeran Wirata. Beserta keluarga besar lainnya yang tidak saya sebutkan, mobil khusus yang saya muliakan, yang saya ta'zimi daripada guru-guru kami, Al-Mukarram Bapak Haji Yasir, guru kita bersama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi satu afiat, memberi dalam umurnya dan ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Amin ya Allah. Saya muliakan orang tua saya, Bapak Haji Suhaib, temannya Bapak, jadi orang tua saya juga ya. Saya muliakan banyak banget saya menyebutin ya, para alim ulama, para guru-guru kami, tokoh masyarakat pun yang saya muliakan, Bapak RT, Bapak RW, Ibu Lurah ada ya? Bu Lurah ada ya? Iya, Bu Lurah ada. Ada. Iya. Kalau nggak ada mah udah nggak jadi lurah dia. Bapak Camat juga ada ya? Ada. Bapak yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua. Amin. Begitu pula yang saya muliakan, saya cintai ibu-ibu yang sudah nyiapin kita berbagai macam daripada untuk kita muzakaroh, bersimpuh, bermohon kepada Allah pada tempat ini, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, disiapin tempatnya, makanannya, sehingga mengalir pula menjadi sedekah yang mengalirkan pahalanya kebaikan untuk almarhum, almarhumah, dan tentunya kita semuanya mendapat berkah dan kemanfaatan pada Allah kita pada malam hari ini. Ayat muslimun rahmatullah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ini malam ingin menyampaikan pelajaran saja, karena saya mah nggak bisa ceramah kayak orang-orang. Kalau ceramah panjang banget, saya nggak bisa manjang-manjangin ya. Cukup apa adanya, kita duduk di sini, kita saling mengingatkan. Bukan saya ingin ngajarin burung terbang, bukan pula saya ingin ngajarin ikan berenang, ataupun saya ingin menggarami laut yang begitu luasnya daripada kemuliaan guru-guru kita pada malam hari ini. Namun yang saya sampaikan adalah pengingat untuk diri saya dan kita semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ayol muslimun rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya setiap yang hidup pasti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah. Nggak bisa kita milih dengan cara kita. Semuanya Allah sudah takdirkan. Waktunya, tempatnya, caranya semuanya sudah Allah takdirkan. Bagaimana kita mati? Oleh karenanya makhluk yang Allah ciptakan semuanya akan nanti menjadi tiada, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara kematian, kalau suruh milih mah ya, kalau suruh milih kadang-kadang kita nggak mau duluan ya, nggak mau duluan. Bahkan suruh milih belakangnya juga belum tentu. Hah? Tapi nggak ada ngurusin, teman-teman yang pernah kagak ada. Iya. Kalau kita bicara kematian, maka nggak ada kita ingin memilih duluan, kecuali adalah orang-orang yang mendapatkan
makrifat, ketakwaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Padahal untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmatnya Allah, kemuliaan surganya Allah Subhanahu wa taala pasti melalui pintu kematian. Mati dulu, masa mau langsung masuk surga? Maka mati dulu. Tapi kita nggak begitu. Maka orang yang mati, orang yang meninggal itu seperti orang yang dia tenggelam. Bahkan sebuah riwayat lain dikatakan orang yang mati itu seperti dia perahu yang terombang-ambing. Perlu pertolongan. Maka ini adalah pertolongan kita untuk keluarga kita, untuk minyak kita, untuk saudara-saudara kita yang lain yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau udah mati manusia, anak Adam mati kan keputus ya amalnya yang keputus. Maksudnya udah orang bisa ngapa-ngapain kecuali yang tiga itu menjadikan manfaatnya. Yang pertama kita udah sering tahu ya, sedekah jariyah. Kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga doa anak yang soleh. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh. Malam hari ini saya ingin sampaikan satu hadis dari Arba'in An-Nawawi. Jadi begini bapak-bapak, ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nanti akan saling berbantah-bantahan ya, dalam arti bantahan yang positif. Bahkan kita membantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah diskusi diterangkan kita ini ada sebagian kita yang dimasukkan ke dalam surganya Allah atau selain gak ada sholat salaman ya, cuma kalau lagi sholat jangan salaman, kalau sholat jangan salaman ya. Wa may yasharu alaihi yasharallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa orang yang meringankan daripada urusan saudaranya, maka dia juga akan dimudahkan dalam urusan dunianya dan akhiratnya. Enak juga kalau Allah yang nyelesain. Nah, para puyeng buat ini, ya malah puyeng banget. Kenapa? Belum nggak gaji-gajian. Kenapa nggak gajian? Oh, kerjanya juga kagak, gitu ya. Siapa yang gaji, gitu ya. Kerja kagak siapa yang gaji. Tapi Allah mau kuasa. Maka orang rezeki mau udah pasti dibagi. Kasih karena ketakwaannya min haitsu la ya, yang kasih. Nggak keduga-duga tiba-tiba ada yang datang kayak saya tadi. Emang gajian ya kagak, kerja ya kagak. Ada yang datang ke rumah, assalamualaikum, kira assalamualaikum mau minta tolong, malah nolongin saya. Tuh, Allah punya kuasa. Ayat muslimun rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu kalau orang yang meringankan daripada urusan saudaranya, maka Allah akan ringankan urusan dia di dunia dan juga urusan akhirat. Kalau urusan dunia mah kadang-kadang ada batasnya, Pak. Ada batasnya, urusan dunia ada batasnya. Setidaknya kita selesai mati. Ya, karena urusan dunia mah itu dari kita belum lahir udah diurusin. Iya, kita dibutuhkan mama kita, kita diurusin. Iya, dipikirin 4 bulanannya, 7 bulanannya, ya kemudian lahiran, diurusin nggak? Diurusin brojol, kemudian bikin nama, diakikahin, ya dibeliin kambing 2 kalau laki-laki, ya perempuan 1 akikahnya. Begitu, jangan dibalik ya, atau mentang-mentang duit banyak, gua mah perempuan maunya 2, ya jangan menyalahi syariat namanya. Gua mau orang kaya, orang-orang mah perempuan 1, gua mah 2, boleh gitu? Ya jangan menyalahi syariat. Kemudian lagi belum setelah itu apa lagi? Yang gede dikit minta sunatin, ya sunat kan, sampai kawin, sampai gede sekolah, habis sekolah dikawinin, tercucu. Kirain kita mau udah selesai ngawinin, ya Pak ya, habis ngawinin kirain kita ternyata urusan juga emang apa? Bikin rumah anak yang udah kawin, tuh, iya Pak ya. Ya. Ya rata-rata yang bikin rumah orang tua kita sih, iya, yang 5% dah bikin sendiri ya. Nah, gitu. Itu pengalaman saya kayaknya ya. Lanjutkan Bapak-bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menolong hambanya tergantung si hamba ini mau menolong saudaranya apa kagak, begitu. Jadi kalau ada saudara minta tolong, sekiranya bisa ditolong mah tolong.
ya sindanya nggak bisa nolong banyak-banyak, ya kira-kira apa yang bisa ditolong. Kan kadang-kadang kita gini, mohon maaf gue mau duit malah gak punya, gue doain aja ya. Kadang-kadang kita begitu nggak? Nolong nggak? Ya nolong doa, siapa tahu dengan doanya itu mustajab. Ya, jadi kadang-kadang kita meremehkan begitu sih. Gue cuma didoain, gue datang pengen minjem duit. Misalnya ini mah, kita datang pengen minjem duit, cuma dibilang gue doain aja, kira-kira apa gimana? Terima aja, karena bisa jadi asbab tu doa, maka Allah kabulkan daripada doa saudara. Ya muslimun rahimakumullah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu menjadi pelajaran buat kita untuk saling tolong menolong, termasuk kalau kerja bakti Pak RT ya, ajak-ajak yang lain pada ngikut gitu. Kalau nggak bisa hadir mah ya konsumsinya, ya kalau nggak bisa konsumsinya ya transfernya. Saya kebetulan lagi di Jakarta di Bali, bisa transfer ya nggak apa-apa gitu mah ya. Wa man salaka tariqatan yaltamizu fihi ilman. Siapa orang yang menempuh jalan daripada dia menuju kepada ilmu, ngaji. Tadi kan berangkat ngaji ya, udah baca bismillah belum? Jangan injek-injek 3 kali 3 kaki gitu ya. Ngetik 3 kali di bumi. Iya, jangan. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Maka dalam perjalanan kita itu menuju majelis ilmu, dalam sebuah riwayat itu dihamparkan oleh malaikat sayapnya. Sayap hamparkan biar itu menjadi jalan kita menuju majelis. Kan kagak kelihatan. Tapi kalau rahmat begitu maka kemudian dinaungin oleh malaikat dengan naungan sayapnya itu. Itu dalam sebuah hadis ya. Kemudian lagi, siapa orang yang menuju kepada majelis itu ataupun kepada kebaikan-kebaikan, maka Allah jadikan setiap langkahnya satu kebaikan dan Allah gugurkan baginya satu keburukan. Kalau kita hitung banyakkan siapa ya yang kawan dikit, ada yang dari kampung lain. Kampung lain nggak ada ya? Ada. Karena sini nggak ada kampung lain. Ada kampung Rengas, kampung Ciputat, kampung Raja ada. Cirende. Tahu kampung lain? Cirende. Itu kampung Cirende. Baik. Nah, orang yang melangkahkan kakinya menuju kepada majelis ilmu itu, maka dikatakan di dalam hadis ini, sallallahu bihi tariqatan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya melangkah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kalau kita sekolah, ada anak nggak mau sekolah, tapi emak bapaknya pengen ini bocah sekolah. Ya, kalau zaman sekarang kan kalau diseret bocah kebangetan banget. Lalu dulu masih ada orang diseret bocah sekolah, seret emang bapaknya pengen punya sekolah, sampai diseret di depan sekolah. Zaman saya begitu ada gitu ya. Sampai begitu, itu biar anak pintar pakai diseret. Ini mau dimasukin ke dalam surganya, nggak usah pakai diseret, Pak. Ya, Allah udah kasih jalan, Allah mudahin. Ya, maka kalau buat kebaikan di dalam ketakwaan, di dalam kitab Minhajul Abidin itu, untuk kebaikan itu susah. Yang pertama tantangannya banyak, hambatannya seabrek-abrek, temennya sedikit, jalannya menanjak. Makanya di dunia kalau mau buat kebaikan hanya satu keburukan. Kalau kita hitung banyakkan siapa ya yang jauh dikit, ada yang dari kampung lain. Kampung lain nggak ada ya? Ada. Karena sini nggak ada kampung lain. Ada kampung Rengas, kampung Ciputat, kampung Raja ada. Cirende. Tahu kampung lain? Cirende. Itu kampung Cirende. Baik. Nah, orang yang melangkahkan kakinya menuju kepada majelis ilmu itu, maka dikatakan di dalam hadis ini, sallallahu bihi tariqatan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya melangkah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kalau kita sekolah, ada anak nggak mau sekolah, tapi emak bapaknya pengen ini bocah sekolah. Ya, kalau zaman sekarang kan kalau diseret bocah kebangetan banget. Lalu dulu masih ada orang diseret bocah sekolah, seret emang emak bapaknya pengen punya sekolah, sampai diseret di depan sekolah. Zaman saya begitu ada gitu ya. Sampai begitu, itu biar anak pintar pakai diseret. Ini mau dimasukin ke dalam surganya, nggak usah pakai diseret, Pak. Ya, Allah udah kasih jalan, Allah mudahin.
Ya, maka kalau buat kebaikan di dalam ketakwaan, di dalam kitab Minhajul Abidin itu, untuk kebaikan itu susah. Yang pertama tantangannya banyak, hambatannya seabrek-abrek, temennya sedikit, jalannya menanjak. Makanya di dunia kalau mau buat kebaikan rasanya berat. Berat. Ini ngajakin banyak ini, saya datang di Bang Ucon karena bisa banyak begini. Berarti ringan semua. Karena hatinya sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tempat zikir di mana zikir itu dia memberikan ketenangan buat kita. Ini kita semuanya mudah-mudahan tenang, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kan kita tenang ya, enggak ada mikirin utang. Ntar pulang baru mikirin. Iya. Jangan dipikirin Pak, utang mah bayar. Jadi masalah katarikatun masalah katarikon yang tamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Satu lagi terakhir, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafat alaihimul malaikah. Ayo muslimun rahimakumullah, ini yang terakhir. Simak baik-baik. Jadi apabila berkumpul suatu kaum, ya kaum sini, ada kaum lain datang. Tapi kalau orang dulu bahasanya adalah sepoyokan atau setampung, itu satu poyokan itu sama lah ya gitu ya. Ngumpul lah gitu ya. Segeroyokan. Ngumpul suatu kaum fi baiti min buyutillahi, di dalam majlisnya Allah Subhanahu wa taala, yang di situ dibacakan Al-Qur'an, kemudian yatadarasuhu dan kemudian mempelajari daripada kitab Allah itu, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali turun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alaihimus sakinah, ketenangan. Jadi kalau kita berzikir, kita pasti tenang. Kita baca Al-Quran kan kalau kita tilawah itu sebenarnya kita berzikir. Bayang Allah kan zikir bukan cuma kalimat zikir tadi, kalimat la ilaha illallah. Setiap kalimat thayyibah itu adalah zikir kepada Allah. Salat zikir kepada Allah. Puasa zikir, pergi haji zikir. Karena hakikatnya ingat kepada Allah, kita mah bukan siapa-siapa. Kita mah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Enggak diciptakan jin sama manusia kecuali emang buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan turunlah daripadanya innazalat alaihimus sakinah. Turun kepada suatu kaum itu, termasuk kita ini begini, adalah rasa ketenangan. Wa hafat wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan kemudian diberikan kemuliaan, dianugerahi gitu ya, adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah bicara rahmah, maka akan muncul Rahman dan Rahim. Dari itu maka akan muncul Ghafur, ampunan Allah. Orang yang mencari rahmat Allah, maka dia mendapatkan rahmat Allah. Dia akan mendapatkan rahim Allah. Maka nanti pada akhirnya orang yang berdosa digugurin dosanya. Yang hadir di sini digugurin dosanya. Apalagi kita, ya kita kan kita kirimin. Pahalanya nambah, dosanya dihapusin. Amin. Maka kita tolong menolong di dalam majelis ini. Dan kemudian wahafat humul malaika. Malaikat kumpul ngelilingin kita, ngapain? Buat mohonin ampun buat kita. Kita dimohonin ampun sama malaikat. Kalau malaikat udah mohonkan ampun, Masya Allah, yang dia tiada dosa, tiada kesalahan, minta ampunin cipulan-cipulan, kira dikabul nggak? Dikabul. Kita nih minta ampun, kita banyak dosa sama Allah. Ya Allah, saya dosa banyak banget, tapi saya pengen masuk surga. Nabi Adam dosa dikeluar dari surga. Kira-kira ya Allah, saya diampunin nggak ya Allah? Allah mau ampunin, diampunin nggak?
walaupun itu sebanyak buih di lautan gitu kan ya, kecuali asal jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita sampaikan Bapak-bapak, Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat buat saya dan kita semuanya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi bekal kehidupan kita untuk tidak meringankan ibadah, tapi juga kita laksanakan ibadah itu sebaik-baik mungkin dan kita istiqomah untuk saling menolong membantu saudara-saudara kita semuanya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.